Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 IKMA. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami hubungan antara kategori perokok terhadap kejadian gangguan pernapasan. Adapun anggota dari kelompok kami yang pertama Adelta Apriani Wandari dengan NIM 100112820250057. Ada Dwi Yunita Anwar 1003820251133. Ada Friska Amelia 100113820251143. Ada Ida Berlisia dengan NIM 100113820251138. Ada Nonila Rustin Fitria 100113820251144. Dan ada Rizka Idhani dengan NIM 100111820251010. Baiklah, di sini ada di definisi uji chi-square. Chi-square disebut juga dengan chi-kuadrat. Uji chi-square adalah salah satu jenis uji komparatif non-parametris yang dilakukan pada dua variabel, di mana skala data kedua variabel adalah nominal. Apabila dari dua variabel ada satu variabel dengan skala nominal, maka dilakukan uji chi-square dengan merujuk bahwa harus digunakan uji pada derajat yang terendah. Selanjutnya, ada karakteristik uji chi-square. Yang pertama, nilai chi-square selalu positif. Yang kedua, terdapat beberapa keluarga distribusi chi-square, yaitu distribusi chi-square dengan DF 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan yang ketiga, bentuk distribusi chi-square adalah menjulur positif. Tujuan uji chi-square. Telah statistika menyatakan bahwa tujuan chi-square untuk goodness of fit test atau uji kebaikan sesuai, yaitu uji kompetensi atas eksperimen di mana kategorinya lebih dari 2 dan independence and homogeneity test atau uji independensi dua variabel yang masing-masing punya beberapa kategori, dan uji homogenitas dua variabel menggunakan tabel kontingensi. Selanjutnya, manfaat uji chi-square. Uji chi-square merupakan uji non-parametris yang paling banyak digunakan. Uji chi-square berguna untuk menguji hubungan atau pengaruh dua buah variabel nominal dan mengukur kuatnya hubungan antara variabel yang satu dengan variabel nominal lainnya. Adapun syarat uji chi-square, yang pertama, tidak ada sel dengan nilai frekuensi kenyataan atau juga disebut actual count sebesar 0. Yang kedua, apabila tabel kontingensi 2 kali 2, maka tidak boleh ada satu sel saja yang memiliki frekuensi harapan atau disebut juga expect count kurang dari 5. Yang ketiga, apabila bentuk tabel lebih dari 2 kali 2, misal 2 kali 3, maka jumlah sel dengan frekuensi harapan yang kurang dari 5 tidak boleh lebih dari 20%. Dan yang terakhir, apabila jumlah sampel kurang dari 40. Nah, bila hal ini ditemukan dalam satu tabel kontingensi, cara untuk menanggulanginya adalah dengan menggabungkan nilai dari sel yang kecil ke sel lainnya. Artinya, kategori dari variabel dikurangi sehingga kategori yang nilai harapannya kecil dapat digabung dengan kategori lain. Selanjutnya, langkah sebelum melakukan uji chi-square. Yang pertama, chi-square digunakan untuk menganalisis data berbentuk frekuensi. Yang kedua, chi-square tidak dapat digunakan untuk menentukan besar atau kecilnya korelasi dari variabel-variabel yang dianalisis. Yang ketiga, chi-square cocok digunakan untuk data kategorik, data diskrit, atau nominal. Nah, di sini juga ada kelebihan uji chi-square, yaitu yang pertama, uji chi-square dalam statistik non-parametrik
mudah dimengerti. Yang kedua, dapat digunakan untuk menganalisa data yang berbentuk hitungan maupun peringkat. Yang ketiga, perhitungan yang harus dilakukan pada umumnya sederhana dan mudah, khususnya untuk data yang kecil. Ada juga nih kekurangan uji chi-square. Uji ini sensitif terhadap banyak sampel yang digunakan. Uji chi-square hanya memberikan informasi tentang ada atau tidaknya hubungan antara kedua variabel. Dan yang ketiga, uji chi-square hanya bagus digunakan untuk skala data nominal untuk kedua variabel yang diuji. Adapun hubungan antara kategori perokok dengan kejadian gangguan pernapasan, kriteria, dan kategori. Variabel kategori perokok, perokok aktif, dan perokok pasif. Variabel kejadian gangguan pernapasan, mengalami dan tidak mengalami. Selanjutnya, langkah-langkah uji chi-square dengan SPSS. Yang pertama, buka program SPSS, kemudian klik variable view, lalu masukkan data seperti yang ada di gambar. Selanjutnya, untuk pengisian property value, kategori perokok isi dengan ketentuan sebagai berikut. Untuk labelnya, kita isi perokok aktif dan value-nya angka 1. Lalu klik add. Begitu pula untuk value angka 2 dan label perokok pasif. Setelah itu, klik OK. Sedangkan untuk pengisian property value, kejadian gangguan pernapasan, yaitu untuk labelnya kita tulis mengalami dan value-nya angka 1. Lalu klik add. Begitu juga dengan value angka 2 dengan label tidak mengalami. Kemudian klik OK. Nah, setelah berhasil mengisi properti variabel, langkah selanjutnya klik data view dan akan muncul tampilan seperti yang ada di gambar. Tampilan data score untuk kategori perokok dengan kejadian. Pada menu SPSS, klik Analyze, lalu pilih Descriptive Statistic, kemudian pilih Cross Tabs untuk melakukan uji chi-square terhadap data penelitian. Kita dapat menggunakan fasilitas Cross Tab atau tabulasi silang yang ada dalam program SPSS. Setelah itu, akan muncul kotak Cross Tabs seperti yang ada di gambar. Pada kotak row, masukkan variabel kategori perokok. Sedangkan pada kotak columns, masukkan variabel kejadian gangguan pernapasan. Selanjutnya, klik statistik yang ada di sebelah kanan dan berikan tanda checklist pada bagian uji chi-square, kemudian klik continue dan klik OK. Adapun output SPSS, bisa kalian lihat pada gambar. Berdasarkan output tersebut, diketahui terdapat 30 data yang semuanya dianalisis sehingga memiliki tingkat kevalidan 100% karena tidak ada yang hilang. Tabel tersebut adalah tabel Case Processing Summary atau kesimpulan proses dari penelitian yang kami diskusikan. Selanjutnya ada tabel Cross Tabulation kejadian gangguan pernapasan. Bisa kalian lihat juga di tabel. Terlihat dari tabel tabulasi silang yang memuat hubungan antara variabel kategori perokok dengan variabel kejadian gangguan pernapasan. Untuk perokok aktif terdapat 2 orang yang mengalami gangguan pernapasan, sedangkan 10 orang perokok aktif tidak mengalami gangguan pernapasan. Dan untuk perokok pasif terdapat 13 orang yang mengalami gangguan pernapasan, sedangkan 5 orang perokok pasif tidak mengalami gangguan pernapasan. Selanjutnya ada tabel chi-square test. Bisa kalian lihat pada gambar. Jadi di sini sebelum kita menafsirkan tabel output chi-square test di atas, maka terlebih dahulu kita perlu membuat rumusan hipotesis atau kesimpulan sementara yang diajukan dalam penelitian ini, serta melihat dasar pengambilan keputusan dalam chi-square. Selanjutnya,
Ada rumusan hipotesis penelitian. H0 tidak ada hubungan kategori perokok dengan kejadian gangguan pernapasan pada masyarakat. HA ada hubungan antara kategori perokok dengan kejadian gangguan pernapasan pada masyarakat. Selanjutnya, pengambilan keputusan berdasarkan nilai signifikan atau esimsik. Jika nilai esimsik kurang dari 0,05, maka artinya HA diterima. Namun, jika nilai esimsik lebih dari 0,05, maka artinya HA ditolak. Pengambilan keputusan dan kesimpulan hasil uji chi-square sudah kalian lihat. Berdasarkan tabel hasil uji chi-square, didapatkan nilai sig atau p-value 0,003 yang p-value-nya kurang dari 0,05, yang berarti keputusannya adalah HA diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara kategori perokok dengan kejadian gangguan pernapasan. Kami dari kelompok 1 IKMA akan menampilkan penggunaan SPSS dalam uji chi-square. Tema yang kami ambil adalah hubungan antara kategori perokok terhadap kejadian gangguan pernapasan. Di sini kami sudah mendapatkan data kategori perokok dan data kejadian gangguan pernapasan. Untuk kategori perokok, terdapat perokok aktif dan perokok pasif, yang dimana perokok aktif kami memberikan kode angka 1 dan perokok pasif kami memberikan kode angka 2. Dan untuk kejadian gangguan pernapasan, terdapat mengalami dan tidak mengalami. Mengalami kami memberikan kode angka 1, dan tidak mengalami kami memberi kode angka 2. Langkah pertama, kita buka aplikasi SPSS, kemudian klik variable view. Di sini kita masukin kategori perokok. Dan kejadian gangguan pernapasan. Karena data yang kami gunakan merupakan data kategori, maka measurenya kita gunakan nominal. Untuk kejadian gangguan pernapasannya, measurenya kita gunakan nominal juga. Dan untuk valuesnya, kita masukkan angka 1 untuk perokok aktif, 2 untuk perokok pasif. Klik OK. Dan untuk kejadian gangguan pernapasannya, valuesnya kita masukin angka 1 untuk mengalami, angka 2 untuk tidak mengalami, klik OK. Kemudian kita beralih ke data view. Pada data view sudah terdapat data kategori perokok dan data kejadian gangguan pernapasan. Kemudian kita mengcopy kode kategori perokok yang sudah ada di Microsoft Excel. Kemudian kita paste di data kategori perokok yang ada di SPSS. Untuk kode kejadian gangguan pernapasannya,
Kita copy juga. Dan kita paste pada menu SPSS di atas tersebut. Terdapat ada analyze, klik analyze, terus pilih deskriptif statistik, kemudian klik prospects. Untuk kategori perokok kita masukkan di rows, dan kejadian gangguan pernapasan kita masukkan di columns. Di sebelah kanan ini kita klik statistik. Karena kita melakukan uji C-square, maka kita akan mengklik centang C-square. Continue, klik OK. Sebelum saya memberikan interpretasi mengenai tabel-tabel yang ada pada output ini, saya akan membacakan terlebih dahulu syarat pengambilan keputusan berdasarkan nilai signifikan atau asinsik. Jika nilai asinsiknya kurang dari 0,05, maka artinya HA diterima atau ada hubungan yang signifikan. Jika nilai asinsiknya lebih dari 0,05, maka artinya HA-nya ditolak atau tidak ada hubungan yang signifikan. Untuk tabel pertama, ada case processing summary. Terdapat kategori perokok, kejadian gangguan pernapasannya, yang dimana jumlah respondennya ada 30 orang, sehingga memiliki tingkat kevalitannya 100%, yang artinya tidak ada yang missing atau hilang. Kemudian untuk tabel kedua, kategori perokok, kejadian gangguan pernapasan, co-stabulation. Terdapat perokok aktif yang mengalami gangguan pernapasan, ada 2 orang. Perokok aktif yang tidak mengalami gangguan pernapasan ada 10 orang, dan totalnya ada 12 orang. Perokok pasif yang mengalami gangguan pernapasan ada 13 orang. Perokok pasif tidak mengalami gangguan pernapasan ada 5 orang, dan totalnya ada 18 orang. Untuk kejadian gangguan pernapasan yang mengalami ada 15 orang totalnya, dan kejadian gangguan pernapasan tidak mengalami ada 15 orang totalnya. Jadi keseluruhan data tersebut ada 30 orang. Untuk tabel ketiga, yaitu C-square test, yang dimana asinsiknya memiliki 0,003, yang seperti saya bacakan tadi, apabila jika nilai asinsiknya kurang dari 0,05, maka artinya HA-nya diterima atau ada hubungan yang signifikan. Maka berdasarkan tabel hasil uji C-square tersebut mendapatkan nilai asinsiknya 0,003, yang artinya kurang dari 0,05, berarti keputusannya HA-nya diterima atau ada hubungan antara kategori perokok dengan kejadian gangguan pernapasan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan untuk menggunakan aplikasi SPSS dalam uji C-square ini. Baik, itu tadi hasil diskusi dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.